pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 April 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pedagang diminta jual minyak kita sesuai HET. Berita lainnya Polres Bener Meriah gelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota guna meningkatkan kesiapsiagaan personel hadapi unjuk rasa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pedagang diminta menjual minyak kita sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET di angka Rp15.700 per liter. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan terus memperketat pengawasan terhadap harga dan distribusi minyak kita untuk memastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan yakni Rp15.700 per liter. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ekonomi dan Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Aceh Ramli meminta pedagang untuk patuh terhadap ketentuan tersebut. Khusus kepada masyarakat diminta berperan aktif untuk menjaga kestabilan harga dengan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Seperlunya saja, nggak usah borong, nggak usah. Karena makin kekurangan barang di pasar, itu sudah hukumnya, pasti akan ada harga naik. Tapi kalau beli stabil aja, alhamdulillah, harga pasar akan terjangkau. Salah seorang pedagang di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh Junaidi mengungkapkan, sampai dengan saat ini masih menjual sesuai HET. Adapun antusiasme masyarakat untuk minyak kita masih cukup tinggi. Dari Bulog itu murah kita jual 15.700. Nah, kalau kalangan seperti pedagang itu banyak yang memakai minyak kita. Minyak kita merupakan merek dagang minyak goreng yang dimiliki Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, merupakan salah satu program subsidi minyak dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan harga minyak di pasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Persiapan keberangkatan jemaah haji Kota Luxmawe tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah memasuki tahap akhir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe, Haji Jamaluddin, menyatakan bahwa seluruh dokumen jemaah termasuk paspor dan visa telah tuntas diproses. Haji Jamaluddin menjelaskan bahwa pembinaan manasik haji telah rampung dilaksanakan sebelum bulan Ramadan lalu. Selain dokumen perjalanan, koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan setempat juga telah memastikan seluruh jemaah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mulai mendistribusikan koper kepada para jamaah. Saat ini, koper tersebut sedang dalam proses penyablonan identitas agar tidak tertukar. Yang sudah siap dengan semua dokumennya, persiapannya, semuanya sudah ready. Tinggal beberapa persen lagi mungkin persiapan. Kalau pihak dokumen, mulai dari pelaksanaan pembinaan jamaah haji tentang manasik, itu sudah kita lakukan sebelum Ramadan kemarin yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah. Dokumen paspor jamaah haji juga sebelumnya sudah kita urus, semuanya sudah tuntas semuanya, termasuk pengurusan visa. Ini sudah siap semuanya untuk terbang. Jemaah haji asal Loksmawe dipastikan akan bergabung dalam kloter 11 bersama jemaah dari beberapa kabupaten kota lain di Aceh. Dengan rincian kota Loksmawe 240 jamaah, Aceh Utara 138 jamaah, Sabang 2 jamaah, Pidi 1 jamaah, dan Aceh Tamiang 1 jamaah. Total kapasitas kursi untuk kloter ini penuh sebanyak 393 orang termasuk petugas. Berdasarkan jadwal, para jamaah dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 15 Mei 2026. Mengingat waktu keberangkatan yang semakin dekat, Haji Jamaluddin menghimbau para jamaah untuk menjaga kondisi fisik. Ia menekankan agar jamaah tidak terlalu memforsir energi dalam kegiatan seremonial adat seperti peseju atau tepung tawar. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Polres Bener Meriah gelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota guna meningkatkan kesiapsiagaan personel hadapi unjuk rasa. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra. Polres Bener Meriah menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi aksi unjuk rasa. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin serta diikuti para pejabat utama, personil Polres Bener Meriah dan personil Polsek jajaran. Simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi saat penanganan aksi massa, mulai dari tahap penyampaian aspirasi hingga eskalasi kericuhan. Dalam skenario yang diperagakan, sejumlah massa diasumsikan menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasi di depan kantor Bupati Bener Meriah. Informasi mengenai aksi tersebut diterima oleh unit Intelkam Polres Bener Meriah dan segera dilaporkan kepada Kapolres. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolres memerintahkan pengerahan Dalmas Awal, Dalmas Lanjut, tim negosiator, serta tim medis guna mengamankan jalannya aksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Situasi kemudian digambarkan memanas ketika massa mulai bertindak anarkis dengan melakukan pembakaran ban dan mencoba memicu kerusuhan. Menghadapi kondisi tersebut, petugas melakukan tindakan pengendalian massa sesuai prosedur, termasuk penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa. Setelah massa berhasil dipukul mundur, petugas langsung melakukan pemadaman api akibat pembakaran ban dan mengevakuasi korban simulasi menggunakan ambulan yang telah disiagakan di lokasi. Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin mengatakan, kegiatan simulasi Sispam Kota ini merupakan bagian dari upaya Polres Bener Meriah dalam memastikan kesiapan seluruh personil menghadapi dinamika situasi Kamtibmas di wilayah hukum setempat. Dengan dilaksanakannya simulasi ini, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus meningkatkan profesionalisme personil dalam penanganan aksi unjuk rasa secara humanis namun tetap tegas sesuai aturan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W.
Peringati Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 Kota Sabang terus memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Pemerintah Kota Sabang terus memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam momentum Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan terintegrasi, selaras, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdako Sabang Irfani Esos kepada RRI mengatakan pemerintah daerah saat ini fokus meningkatkan aspek perencanaan dan anggaran agar seluruh kebijakan memiliki keterpaduan antara pusat, provinsi, hingga tingkat kota. Menurutnya, integrasi tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya integritas tersebut, itu efektivitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat itu tetap terlaksana dengan baik dengan konsep efektif dan efisien. Dalam rangka memperingati 3 dekade pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kota Sabang juga menyesuaikan arah pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat termasuk mendukung pencapaian Astacita sebagai visi pembangunan nasional. Menurut Irfani, upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Sabang untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk perencanaan anggaran itu sudah berjalan sekitar 2 tahun ke belakang. Itu kita sudah melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan, baik dari perencanaan maupun anggaran itu sendiri. Itu sudah kita laksanakan. Irfani juga berharap seluruh kepala OPD mampu menerjemahkan instruksi pimpinan pusat dan provinsi secara maksimal demi kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan menjadi tantangan bagi seluruh aparatur agar tetap tangguh, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Aceh Singkil, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Aceh Singkil, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ajakan tersebut diungkapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun dan Haji Wartono. Kata Wartono, melalui momentum peringatan tersebut, kepada seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk bersama-sama memeriahkan Hari Jadi Aceh Singkil dengan semangat kebersamaan dan persatuan demi kemajuan daerah. Sebab menurut Wartono, menjaga kedaulatan serta menciptakan kedamaian dan kenyamanan untuk kemajuan bersama, Aceh Singkil merupakan milik seluruh rakyat, bukan milik perorangan. Kemudian Wartono juga mengatakan bahwa di usia Aceh Singkil ke-27 bukanlah sekedar angka, melainkan bukti nyata dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat hingga ke pemerintah, agar menjadikan sejarah tersebut sebagai pijakan dalam berinovasi dan membangun daerah. Selanjutnya, di tengah dinamika zaman yang terus berkembang, Wartono yang merupakan juga politisi senior dari Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong kemajuan Aceh Singkil, terkhusus dalam peningkatan perekonomian masyarakat agar terbebas dari kemiskinan. Meskipun bebernya membutuhkan proses serta kerjasama dari seluruh pihak, serta seluruh instansi di pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, agar dapat bekerja secara maksimal dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, penyampaian untuk terus menjaga dan memperkuat kebersamaan dan persatuan demi kemajuan dan kesejahteraan Aceh Singkil ke depannya juga diungkapkan oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Menurut Haji Amaliun, dengan bertambahnya usia Aceh Singkil, seluruh elemen masyarakat agar dapat bergerak bersama demi mewujudkan daerah Aceh Singkil yang mandiri dan rakyat semakin sejahtera. Tambahnya usia Aceh Singkil ke depan sesuai dengan logonya tadi lah.
antara seluruh elemen masyarakat ini supaya bergerak bersama untuk memajukan kabupaten ini. Semoga dengan bertambahnya usia kabupaten ini, Aceh Singkil menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, bermartabat. Seperti diketahui, sejak berdirinya Kabupaten Aceh Singkil pada 27 April tahun 1999 yang lalu, tepat pada Senin 27 April 2027 mendatang, daerah kabupaten yang terletak pada ujung barat Aceh Singkil tersebut genap berusia 27 tahun. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.